Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi di video kali ini. Bisa lihat ya, ini pastel atau kari pap pusing, ini renyah banget, garing. Nah, dan di sini saya akan kasih tips bagaimana supaya kari papnya ini tidak bocor ya, atau saya kasih tips untuk anti bocor. Nah, untuk isiannya di sini saya buat yang biasa aja ya. Ini pakai daging, biasanya saya pakai ayam, dan ini tidak pakai bumbu kari pap ya. Oke, ini tambahkan air ya supaya kentangnya ini matang dan empuk ya. Aduk rata dan biarkan hingga empuk. Oke, ini setelah empuk, tambahkan larutan air dan terigu supaya teksturnya nanti mengental ya. Oke, aduk-aduk. Terakhir masukkan daun bawang, aduk rata. Dan juga masukkan irisan daun seledri ya. Aduk rata kembali. Jangan lupa ya, tambahkan bumbu-bumbunya ya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, lada bubuk, garam, ketumbar, dan juga biji pala. Nah, untuk adonannya ini sisa yang waktu itu ya, sisa sebelumnya yang saya simpan di kulkas ya. Kemudian ini tinggal kita lebarkan aja. Nah, seperti ini ya. Oke nih, kalau sudah lebar kira-kira seperti ini, kemudian ini digulung aja sampai benar-benar rapet ya. Selanjutnya ini langsung aja kita lebarkan lagi. Di sini tidak perlu terlalu lebar ya, cukup memanjang aja. Nah, ini digulung lagi. Nah, bagian ujungnya ini kita tipiskan supaya mudah nempel ya. Oke, ini diratakan. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan potong menjadi 4 bagian atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Mau dipotong 5 juga boleh. Di sini saya potong 4 ya. Kalau di video sebelumnya saya hanya potong 2 ya. Untuk kali ini saya potong 4 karena saya akan tambahkan adonan A untuk pelapis supaya tidak bocor ya. Nah, jadi teman-teman, untuk adonan A-nya buat 2 resep gitu ya. Jadi untuk satu resepnya yang dibuat layer-layer, yang satu resepnya lagi untuk bahan pelapis. Ini tujuannya supaya tidak bocor nanti ketika digoreng. Karena kalau kari pap ini rentan terbuka gitu ya, karena mekar, jadi layer-layernya itu rentan terbuka. Nah, kalau sudah terbuka isiannya bisa bocor dan juga bisa menyerap minyak. Nah, maka dari itu saya buat tips ya supaya anti bocor. Nah, untuk bagian atas tadi kita simpan di bagian bawah itu yang ada layer-layernya. Nah, untuk bagian dalamnya yang tadi bagian bawah ya. Jadi ini yang ada pelapisnya tadi ya. Nah, oke, ini dirapatkan, pastikan ini benar-benar rapat supaya tidak terbuka nantinya ya, supaya tidak bocor. Oke, ini dipilin seperti pastel biasanya ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Dan lakukan aja semuanya hingga selesai ya. Untuk tahu detail resepnya silahkan untuk dicek video saya sebelumnya. Di situ sudah ada resepnya, dan memang ya untuk resep ini sangat renyah dan garing banget. Tapi saat itu memang saya belum puas banget dan saya belum mencoba untuk membuat resep yang lainnya ya, karena belum sempat. Oke, ini akan saya goreng. Nah, ini sebelumnya saya tadi sudah menggoreng ya, dan anak saya minta diisi dengan keju dan coklat, jadi minyaknya terlihat kotor ya. Nah, ini kan ada yang terbuka tuh, karena ini pakai lapisan tadi ya di dalamnya tuh, jadi dia isiannya tuh tidak bocor. Kalau di video sebelumnya saya tidak pakai pelapis ya.
Jadi memang di situ agak menyerap minyak ya. Nah, untuk kali ini saya pakai lapisan dan ini alhamdulillah tidak menyerap minyak. Tapi resep ini menurut saya sih memang kerenyahan banget ya. Jadi next video saya akan buatkan resep yang lainnya. Saya harus melakukan trial lagi ya teman-teman, atau uji coba resep lagi ya teman-teman, supaya hasilnya itu benar-benar maksimal. Dan resep ini sudah renyah banget, tapi menurut saya kurang puas aja, jadi masih mau mencoba resep yang lainnya. Nanti akan kita perbandingkan gitu ya, lebih baik yang mana gitu. Nah, kalau misalkan mau di stok di freezer ya teman-teman, jadi goreng aja setengah matang. Untuk cara menggorengnya, gunakan api besar dulu ya. Di awal panaskan minyak menggunakan api kecil. Kalau sudah benar-benar panas, masukkan pastelnya, lalu besarkan apinya sebentar dan kecilkan lagi. Tujuannya ini supaya tidak banyak layer yang terbuka. Nah, kalau untuk frozen, jadi digoreng setengah matang seperti ini, cukup sampai kokoh aja gitu ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Tuh, dia tidak menyerap minyak seperti di video sebelumnya. Nah, biasanya kan layer-layer ini kebuka, nah itu rentan menyerap minyak. Dan ini isiannya bukan pakai bumbu kari ya. Ini tuh renyah banget ya, teman-teman bisa dengar sendiri ya. Tuh sangat renyah banget. Untuk kulitnya jujur ini renyah dan garing ya teman-teman. Jadi saya recommended banget ya. Oke, selesai sudah videonya. Semoga tipsnya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.